Talabul ilmi syar'i, jalan mudah menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Hari ini merupakan hari Ahad dan kita masih di hari-hari utama, hari-hari yang agung yang Allah tabaraka wa ta'ala sangat mencintai amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba pada hari-hari ini. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang juga di dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayamin," tidaklah ada suatu hari, a'zama indallah, yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala ahaba al-amalu fihinna, dan tidak ada yang paling Allah cintai beramal di dalamnya, min hadhil ayamil asr, dari hari-hari 10 ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, fa'aksiru at-tahlil wat-takbir wat-tahmid, maka perbanyaklah oleh kalian untuk bertahlil. Kita tahu ucapan tahlil adalah la ilaha illallah. Bertakbir, dan sudah paham ini adalah ucapan bagaimana? Allahu Akbar. Wat-tahmid, ucapan alhamdulillah, pujian bagi Allah. Dan ini bisa dirangkai dengan yang telah kita juga sering mengamalkannya, bahkan sudah hafal, namun mereka yang mengamalkan hanya mengingatnya di Idul Fitr saja, yaitu lafaz takbiran yang sering kita mengetahuinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh 3 kali atau 2 kali. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini perbanyak ucapan tahlil, takbir wa tahmid. Secara mutlak tatkala sudah terlihat hilal Dzulhijjah, ya, pertama kali itu sudah boleh. Mutlak kapan saja, tidak dibatasi oleh waktu. Lagi kerja gergaji, ya, lagi nulis. Oh, masya Allah, barakallahu fiik. Ma min ayamin a'zama indallahi wala ahabba ilaihi, wala ahabba, sudah ya, tulis uktub. Wala ahabba ilaihi minal amali fihinna, min hadhil ayyamil asr,
tidaklah di antara hari-hari ma min ayamin a'zam, lebih agung, indallahi, di sisi Allah. Ahlan wa sahlan, fadal. Wala ahabba ilaihi, dan tidaklah itu merupakan hal yang paling dicintai padanya, pada Allah, beramal soleh di dalamnya, fihinna, hina kembali ke hari-hari tersebut, min hadhil ayyamil asr, di hari-hari ke-10 itu. Fa'aksiru, maka perbanyaklah oleh kalian at-tahlil wa takbir wa tahmid. Tahlila wa takbira wa tahmid. Ahlan, fadal. Jadi antum boleh sambil nyetir sudah bertakbir. Antum yang berdagang di pasar takbir. Mungkin orang merasa aneh nih, orang udah takbiran aja, nggak tahu ilmunya, pasti nganggap aneh. Itulah orang-orang yang berilmu di akhir zaman dianggap aneh. Yang mengamalkan ilmu, menghidupkan sunnah, dianggap aneh karena memang sedikitlah di antara ahlu sunnah yang memegang al-haq, kebenaran di akhir zaman. Umahat, ya ibu-ibu lagi di dapur misalnya, silakan bertakbir, ya, bertahlil, bertahmid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan masih banyak lagi amalan-amalan soleh yang bisa kita kerjakan di dalamnya. Sudah terhitung tinggal 4 harian, ya. Ya, kurang lebih, ya, 3 hari lagi. Taib. Ini yang paling mudah untuk kita beramal soleh, sambil jalan bertakbir saja. Sudah hafal ini. Ya. Naam. Syukran. Coba Pak Rahmat ulangi hadisnya, itu dalam Musnad Imam Ahmad, ya. Fa'aksiru bit-tahlil, fa'aksiru at-tahlila, fa'aksiru tahlil wa takbira wa tahmidah. Ya, aksiru ini fi'il amr. Jadi setelah fi'il amr pasti objeknya, ya kan, maf'ulun bih. Baik, barakallahu fiik. Naam. Dan hadis ini derajatnya sahih. Hadis di dalam Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik, kita lanjutkan. Salah satu cara untuk kita beradab terhadap majelis yang mulia ini, baik ana maupun antum yang duduk di depan maupun yang ada menghadap ke ana, ini wajib untuk mereka beradab di dalam majelis ilmu. Sudah berlalu fasal-fasal yang telah kita bacakan dan kita ketahui ada 13 fasal di dalam kitab Ta'limul Muta'alim li Burhanil Islam Az-Zarnuji rahimallahu ta'ala. Yang bawa kitabnya, yang bawa bukunya, antum buka
Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Fasal di dalam hakikat ilmu, mahiyatil ilmi. Karena ada huruf fi didahului oleh huruf fi, ini huruf jar maka jadi kasrah isimnya. Fi mahiyati al-ilmi. Mahiyah mudhaf, al-ilmi mudhafun ilaihi. Wal fiqhi, wawnya waw atof, ngikutin ya, jadi hukum jarnya yang tadi terjadi di isim sebelumnya diikuti karena ada waw atof ya. Wal fiqhi jadinya ada waw atof lagi, wa fadlihi, dan keutamaannya. Baik. Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimallahu ta'ala yang bermazhab apa kemarin? Hanafiyah, memulai dengan sabda Nabi SAW dalam pasal ini. Qala Rasulullah SAW, talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimatin. Dalam lafaz yang lain sampai muslim saja, enggak sampai muslimah. Ya, lihat memulai ilmunya langsunglah Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimallahu taala membukanya dengan sabda Nabi SAW. Ya, ini menunjukkan sabda Nabi penuh dengan ilmu. Berkata utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, mencari ilmu. Ya, menuntut ilmu. Ya, penuntutannya, pencariannya ini butuh usaha. Ya, usahanya itu meliputi apa? Jiwa raganya, bahkan harta. Karena mencari ilmu termasuk jihad. Ya, mengerahkan jiwa raganya, hartanya pun. Antum ke sini, ada yang naik kendaraan mobil, naik kendaraan motor. Tentu keduanya membutuhkan bahan bakarnya, dan bahan bakarnya perlu dibeli. Ini harta antum sudah luangkan, sudah keluarkan. Faridah wajib bagi siapa? Ala kulli muslimin, atas kulli setiap muslim. Ya, muslim itu orang Islam. Islam itu menyerahkan diri. Al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkan. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, ya, dan dia berloyalitas kepada sesama muslim dan berlepas diri dari apa? Dari orang yang melakukan kesyirikan. Dari kesyirikan dan pelakunya. Bara'atu minasyirki wa ahlih. Itu baru orang Islam namanya, seorang muslim sejati yang dia menyerahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah. Ya. Dia berloyalitas, berwala
ya kepada saudara-saudaranya sesama muslim. Tatkala disebutkan muslim ini udah masuk mukmin. Ya, kecuali bergandengan muslim, mukmin, muhsin itu beda-beda artinya. Sebagaimana hadis Jibril tatkala menanyakan iman ini, menanyakan Islam ini, menanyakan ihsan ini. Nah, beda kalau dia bergandengan. Tapi kalau disebutkan dalam satu kata, di situ muslim itu termasuk mukmin. Di situ mukmin termasuk muslim kalau terpisah. Maka wajib atas setiap muslim, ini sudah termasuk mukmin. Wa muslimah, orang Islam yang perempuan. Ini wajib. Enggak memandang kaya miskin. Keduanya ini wajib menuntut ilmu. Yang kaya wajib, yang miskin wajib. Yang kaya banyak duitnya, apa yang paling penting mereka pelajari? Supaya hak-hak Allah tidak diterbengkalaikan. Contoh zakat harta. Jangan sampai itu hak Allah itu harus dikeluarkan. Kalau dia tidak mengeluarkan, zalim terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya. I'lam, ketahuilah. Ya. Ini sebagai apa ya? Sebagai biwara juga. I'lam, ketahuilah. Ya. Dari kata ilmu ya. Ketahuilah bi annahu la yuftaradu, ya, tidaklah diwajibkan ala kulli muslim, atas setiap muslim, talabu kulli ilmin, mencari setiap ilmu. Jadi setiap ilmu nggak diwajibkan. Oh saya pengen ini, kecuali dia memang faknya ya dalam bidang syariah misalnya. Tidak mau ya dia harus belajar bahasa Arab. Karena materi dalam ya fakultas syariah misalnya itu berbahasa Arab. Ada pelajaran hadis, ya bahasa Arab semuanya. Ada pelajaran fikihnya bahasa Arab. Ada materi tafsir, dia itu juga bahasa Arab. Matkul, mata kuliahnya dulu, kalau saya itu mawad jamak dari madahnya materinya, mata kuliahnya. Fikih, terus ada usul fikihnya, ya itu semuanya bahasa Arab. Ya, maka sebelum masuk ke fakultas syariah, dia itu ada di i'dad lugawi, persiapan bahasa. Kalau persiapan bahasanya lulus, baru masuk fakultas syariah. Kalau persiapan bahasanya nggak lulus, belum boleh. Ya, di fakultas syariah masih juga adalah belajar nahwu, masih juga belajar sharaf. Ya, masih terus cabang-cabangnya. Jadi disebutkan oleh Burhanul Islam, tidak diwajibkan atas setiap muslim mencari seluruh ilmu. Wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Wa innama, ya, wa ataf. Innama, ina ditambah ma. Inna ini harfu taukid untuk menegaskan, menekankan. Ya, sungguh. Ma di sini lil hasr. Fungsinya untuk membatasi. Karena bahasa Arab banyak macam ragamnya ya. Artinya satunya huruf tapi banyak artinya. Tadi kayak ma, di sini fungsinya lil hasr sebagai pembatas. Karena ada ma yang lain. Ma istifham. Ya, bukan ma lapar ma. Enggak itu. Ya, ma nafiyah, ma menafikan juga. Jadi enggak setiap muslim
Ya, mencari hanyalah, sungguh hanyalah. Jadi innama itu bisa diartikan demikian. Sungguh hanyalah diwajibkan atasnya, atas seorang muslim mencari ilmu al-hal, mencari ilmu hal, keadaan, kondisi dia, kondisi pribadinya. Saya butuh ilmu apa nih? Ya, kama qala, ya, sebagaimana ada yang mengatakan, ya, afdolul ilmi ilmul hal, seutama-utama ilmu adalah ilmu kondisi, ilmu keadaan. Wa afdolul amali hifdzul hal, dan seutama-utama amalan adalah menjaga hal, menjaga kondisi, menjaga keadaan. Lalu apa ini maksud hal? Ya, keadaan antum. Antum jadi orang muslim, apa saja kewajiban-kewajiban yang Allah telah bebankan kepada antum? Menyembah Allah. Bagaimana caranya menyembah Allah? Ya, harus mentauhidkannya yang paling utama. Berarti ilmu tauhid itu lebih utama untuk didahulukan pelajarannya. Sudah jadi orang Islam, sudah tahu, tatkala ditanya man robuk, Rabbi Allah. Sudah tahu tatkala ditanya madinuk, dinil Islam, agama saya Islam. Pun sudah tahu kalau ditanya man nabiyuk, siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga inilah yang paling dasar yang antum harus tahu. Bahkan tiga materi ini, tiga pertanyaan ini adalah materi yang akan diuji di mana? Di alam kubur pertama kali, tatkala para penghusung jenazah kabur, melarikan atau meninggalkan, datanglah dua malaikat, ya, akan bertanya dengan tiga soal ini. Hari ini kita bisa jawab karena pertanyaan yang mudah, tapi nanti di dalam kubur nggak tahu kita. Kalau kita nggak belajar dengan beramalnya, belajar buahnya amal, itu yang menentukan. Ya, sudah gampang insya Allah. Man rabuk Rabbi Allah. Benar gak Allah yang disembah? Caranya dengan mentauhidkan. Ternyata masih melakukan kesyirikan karena sebab nggak belajar. Bagaimana sih cara mentauhidkan Allah? Ya. Karena tauhid adalah fondasi diterimanya ibadah. Ya, syarat pertama diterima ibadah adalah ikhlas mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua adalah ittiba'u sunnah, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita harus mengenal Nabi Muhammad. Berarti ilmu hal, kondisi yang perlu. Atau mengenal Muhammad, di mana lahir? Di Madinah. Jangan jawab di Madinah, ya. Itu nanti jahlul murakkab, jahil kuadrat. Bodohnya bertingkat. Orang sudah tahu kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di mana, Pak? Mekah. Ya, baru kuburnya, wafatnya di Madinah. Ilmu hal, ilmu keadaan, ya, dan agama yang ditanya madinuk adalah Islam. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala menulis kutayib risalah yang sangat-sangat ringkas tentang pelajaran dasar ini. Salah satu usul, ya, 3 landasan pokok, ya. Mengingat itu ada hadis yang malaikat menanyakan penghuni kubur 3 pertanyaannya tadi. Nah, keadaan inilah yang antum, kita semua harus berilmu. Berilmu mengenal Allah, berilmu mengenal Nabi, berilmu mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalil. Bukan kenal Islam kata mbahnya, kata orang tuanya saja, tapi bil adillah, dengan dalil-dalil.
kamu Islam ya, kamu Islam, Sep ya. Tapi Islam yang bagaimana? Ya itu kita harus cari. Itulah ilmu keadaan kita. Orang Islam masa nggak belajar Islam? Jangan kalah. Orang kafir malah belajar Islam. Sebelum dia mengucapkan syahadat, mereka teliti-teliti. Mereka survei, mengamati bagaimana sih orang Islam. Mengamati kitab Al-Quran. Ya, mengamati dulu. Sudah paham, sudah benar. Oh ini ternyata. Mereka melakukan mungkin studi banding. Buat orang-orang yang memang ilmiah. Secara fiqrah pemikirannya. Sudah tahu baru dia masuk Islam. Ada yang demikian. Ya, walaupun taufik hidayah juga tak disangka-sangka. Ya, dengan jalan apa saja yang Allah kehendaki. Namun kita yang sudah Islam sejak lahir, memang semua bayi lahir adalah dalam keadaan Islam. Kita harus cari Islam yang benar. Itulah ilmu hal, ilmu keadaan. Maka tadi dikatakan oleh Burhanul Islam, siapa? Az-Zarnuji rahimallahu taala. Wa afdalul ilmi al-hal, ilmu hal, ilmu keadaan, kondisi. Wa afdalul amal hifdzul hal. Seutama-utama ilmu adalah menjaga hal. Udah jaga pengetahuan kita terhadap Allah, jaga pengetahuan kita terhadap Islam yang benar, jaga pengetahuan kita terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Ya. Naam. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Insyaallah lafaz hadis ini juga tidak sedikit dari antum yang sudah menghafalnya. Kita baca satu lagi matanya. Wa yuftaradu 'alal muslimi talabu ma yaqa'u lahu fi halihi. Dan diwajibkan atas muslim mencari, menuntut apa-apa yang ya yaqa'u, yang telah jatuh, ya, yang telah berkaitan padanya fi halihi, di dalam kondisinya tadi. Tadi sudah dijelaskan ya kondisinya. Kalau sudah jadi orang Islam, sudah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus Nabi Muhammad telah memerintahkan untuk rukun Islam, ya, syahadatain, kemudian mendirikan salat, ya, menunaikan zakat, saum Ramadan, kemudian haji. Udah pelajarin. Bagaimana sih syahadatain yang benar mengucapkannya? Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita sering itu bertasyahud dalam salat kita. Pahami makna dan konsekuensinya. Itu urutannya. Oh, pertama syahadatain ya baca. Orang yang mualaf saja baca itu dulu pertama kali. Ya, kalau dia mau jadi orang Islam. Setelah kekafirannya berlalu. Ya, bukan hanya di lafaz tapi makna dan konsekuensinya pelajari. Itulah keadaan-keadaan. Ya. Setelah itu suruh sholat. Apa pelajaran sholat? Wudu. Bagaimana sih sifat wudu Nabi? Ya, bismillah, ya, berkumur, ya, istinsar, dan seterusnya. Ya. Kalau dulu saya pernah diajar itu, setiap gerakan wudu ada bacaan-bacaannya. Ya, karena dulu cuma taklid, ya ikut aja. Jadi setiap membaca itu, mengusap tangan ada bacanya. Tapi alhamdulillah lupa saya itu. Ya pernah diajarin dulu. Umur ada bacaannya. Hidung ada, wah baca, ribet banget ya. Ya. Ternyata tidak ada. Ya. Terus setelah wudu apa? Ya. Kita berzikir, ya, doa setelah wudu. Salat. Berarti harus belajar sholat apa, syarat sahnya sholat bagaimana, ya, minimal kaifiyahnya. Syarat sahnya sholat apa, wudu, ya harus belajar wudu,
Ya, keadaan kita seperti itu. Niat, ya harus niat. Niat pelajari dulu apa sih niat tuh? Niat mahaluha fil qalb, tempatnya di hati, di kolbu, ya, terus dipelajari. Naam, jadi itulah ya setiap muslim yang diwajibkan menuntut ilmu yang dia harus tahu kaitannya dia pada keadaan dirinya dia. Fi ayyi halin kana, di keadaan mana yang dia berdiri. Wah, banyak duit nih, Masya Allah. Finansial lagi luas. Ah, mau berkurban lah. Bagaimana caranya? Wah, menyembelih dengan ihsan bagaimana? Punya pisau yang tajam, ya, menghadapkan ke arah kiblat. Kalau memungkinkan ya. Walaupun tidak mengarah kiblat, itu hewan juga masih sah. Ya. Apakah harus pegangin tuh kambing? Padahal dombanya letik. Sorangan wae bisa, ya diangkat ya. Sendiri aja bisa buat domba doang. Yang kecil-kecil ya. Kalau yang besar-besar harus perlu bantuan emang. Ya, kakinya yang belakang apa ya? Ya, pokoknya dua kakinya dipegang tuh. Yang depan sama belakang, bagian belakangnya. Letakkan pelan-pelan. Terus ya. Sendiri ya. Nabi itu menginjak bagian lehernya. Ya, terus tenggakkan kepalanya. Diregangkan seregang-regangnya. Ya, uratnya seperti itu, tinggal gampang, bismillahirrahmanirrahim, terus antum insyaallah pada bisa ya. Seumur hidup harus pernah menyembelih domba, berkurban tentunya. Seumur hidup harus punya uang, kumpulinlah seetik ya. Cari yang murah, yang jazaah, yang usianya 6 bulanan atau 7 bulanan itu, kambing muda ya. Kalau antum malu, domba saya kecil, udah antum kurbannya di belakang mana gitu kan, sendiri, nggak perlu terlihat juga tidak mengapa. Yang penting sudah berkurban. Ya, tahu-tahu datengin ke sini aja sop buntut, ya sop kaki, wah ada apa nih? Saya kurban Ustaz, alhamdulillah. Nah gitu, jadi keadaan. Atau dia memang punya duit yang berlebih, berarti haji kan, harus belajar haji. Ya, ada haji tamatu, haji qiron, belajar bagaimana caranya. Ya, jadi setiap keadaan yang dia sudah harus berilmu maka belajar. Naam. Fa innahu la budda, maka sesungguhnya ya hal tersebut la budda, tidak bisa tidak, harus ya, lahu minas shalah, ya la budda lahu minas shalah, baginya ya diantaranya ada salat ya. Fayuftaradu alaihi, maka wajib hal tersebut dipelajari padanya. Ilmu ma yaqaulahu fi salatihi, ilmu yang berkaitan dengan salatnya. Ya, biqadari ma yuaddi bih, ya, dengan kadar apa yang di situ sudah dikatakan salat. Ya, syarat sahnya sudah salat, sudah sah. Dia sudah wudu, dia sudah menghadap kiblat, ya, dia sudah tahu rukunnya, ya, yang ada 13 atau 14 tersebut. Ya, ada niat, ada takbiratul ihram, ya, terus ada takbir intiqal, ada baca al-fatihah, terus berurutan sampai salam. Nah, itu sudah secara kasatnya sudah sah sholatnya, walaupun Allah yang tahu terima apa tidaknya. Yang penting sudah terlaksana syarat sahnya, ya, dia sudah berwudu, sudah pakaiannya bebas dari najis, ya, tentu sudah balik seperti itu. Nah, ya, sesuai kadar apa yang dia melaksanakannya. Ma yu'adi bihil wajib. Li'anna ma yutawassal bihi illa iqamatil fardi yakunu fardhan. Karenanya apa-apa yang sudah dilaluinya dengan hal tersebut kepada penegakan kewajiban, ya, maka itu sudah menjadi kewajibannya, sudah terpenuhi. Ya, saya sudah orang Islam, saya sudah balik, ya, saya disuruh sholat, ya, yang wajib aja 5 kali, selebihnya nafilah, nawafil, sunnah, ya, yang bisa menambal sholat fardu kita. Ya, jangan mencukupkan yang 5. Mentang-mentang Islam menyuruh 5, antum cukupin aja 5. Tapi nggak apa-apa, itu sudah kewajiban, sudah terlaksana. Tapi ada nawafil, ya, nafilah, sunnah sholat.
Yang fungsinya kata Nabi itu sebagai penambal kalau sholat wajibnya nggak khusyuk, nggak benar, ya lumayan, ya. Karena akan dicek juga, nih udah sholat wajib udah, tapi ada gak sholat ininya, sholat sunnahnya ada, dicek semua sama Allah Subhanahu Wa Taala nanti, ya. Itulah sholat sunnah, makanya jangan ditinggalkan, ya. Bahkan banyak keutamaan sholat sunnah. Yang 12 rawatib saja nanti dibangunkan rumah di surga. Ya. Jangan ditinggalkan. Ya, apalagi juga sholat witir. Ya, dan Nabi nggak pernah meninggalkannya saat safar pun Nabi melaksanakan sholat witir sebagai penutup sholat. Ya, kerjakan. Ya. Dan mohon bantuan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yutawassal bihi illa iqamatil wajib yakunu wajiban, ya sama. Tidaklah sesuatu hal yang menjadi ya wasilahnya ya untuk ditegakkan hal-hal yang wajib, maka ya wasilah-wasilah tersebut menjadi fardu, menjadi wajib. Ya, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya dalam kaidahnya apa itu? Allahu Akbar. Apa? Sahih, ahsant. Gimana terusin? La yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidaklah sesuatu ya keadaan ya menjadi wajib ya maka mempelajari hal tersebut menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Naam. Wa kadza fi shaum, begitu juga dengan di dalam puasa, wa zakat in kana lahu mal, jika ada seseorang yang memiliki harta, wal haji in wajaba alaihi, ya maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat hartanya. Ya, dia punya harta, wajib dia untuk pergi haji. Ya, wa kadza fil buyu' in kana yattajiru, ya. Juga halnya dengan perdagangan jual beli. Ya, maka kalau dia seorang pedagang, ya, maka wajib dia belajar kitab jual beli. Ya. Maka dalam kitab fikih ada bahasan tentang kitabul buyu', kitab tentang jual beli. Ya. Naam. Ya, biar seorang pedagang tidak terjatuh dalam keharaman. Apa yang dijualnya, tata cara jualnya, ya apakah mengandung riba, ya dan seterusnya, sehingga bebas dari kemurkaan Allah, dari keharaman-keharaman. Ya, yang jadi pedagang, yang jadi pengusaha, maka wajib mengilmui dengan ilmu syariatnya. Allahu ta'ala bisawab.